Halo, perkenalkan nama saya Rima Iya Simbolon, NPM 190910142. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Sistem Pembelajaran Online terhadap hasil belajar siswa selama pandemi COVID-19 di SD Negeri 16 Pangkatan. Bab 1 pendahuluan adapun latar belakang masalah dari proposal saya, yaitu saat ini dapat kita ketahui seluruh dunia sedang mengalami wabah coronavirus. Coronavirus merupakan golongan virus yang menyebabkan gejala dari gejala rendah hingga gejala yang berat. Akibat wabah COVID-19, pemerintah menerapkan sistem pembelajaran online untuk memutus penyebaran COVID-19. Hal tersebut telah dilaksanakan di SD Negeri 16 Pangkatan. Adapun identifikasi masalah dari proposal saya ialah tak jarang kita temui pendidik yang kesulitan menggunakan media teknologi agar terlaksananya proses pembelajaran secara online. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa dalam pembelajaran online akibat keterbatasan waktu dan jarak yang membuat pembelajaran kurang stabil. Yang ketiga, kurang stabilnya hasil belajar siswa akibat pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Adapun rumusan masalah dari proposal saya yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut. Nah, yang pertama, bagaimana sistem pembelajaran online di SD Negeri 16 Pangkatan selama pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa di SD Negeri 16 Pangkatan selama pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh sistem pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa di SD Negeri 16 Pangkatan selama pandemi COVID-19. Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk kita mengetahui bagaimana sistem pembelajaran online siswa di SD Negeri 16 Pangkatan selama pandemi COVID-19. Dan yang kedua, untuk kita mengetahui hasil belajar siswa di SD Negeri 16 Pangkatan selama pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa di SD Negeri 16 Pangkatan selama pandemi COVID-19. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan dari manfaat teoritis ini dapat memberikan kontribusi dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan pengetahuan bagi orang lain terkhusus yang berhubungan dengan sistem pembelajaran online dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran di kelas. Nah, manfaat yang kedua itu ialah manfaat praktis. Manfaat praktis bagi pendidik yaitu untuk pendidik agar lebih menguasai teknologi agar proses pembelajaran secara online dapat berjalan dengan baik. Dan manfaat praktis bagi siswanya yaitu bermanfaat untuk siswa agar lebih mandiri dalam menguasai materi pembelajaran yang telah diberikan pendidik. Bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, pengertian sistem pembelajaran online. Sistem pembelajaran online adalah sistem pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka, melainkan dengan teknologi seperti smartphone, dengan menggunakan jaringan agar dapat menjangkau materi pembelajaran yang telah diberikan pendidik melalui aplikasi. Nah, yang kedua, karakteristik pembelajaran online. Pembelajaran online memiliki karakteristik antara lain ialah yang pertama itu sistem pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh. Yang kedua, pembelajaran yang menggunakan koneksi. Yang ketiga, bahan ajar mudah didapat melalui koneksi internet. Nah, kelebihan dan kelemahan dari sistem pembelajaran online ialah kelebihannya dari sistem pembelajaran online ini
Materi pembelajaran lebih mudah untuk diakses peserta didik. Yang kedua, siswa dilatih untuk menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Nah, adapun kelemahannya dari sistem pembelajaran online ialah yang pertama, akibat pembelajaran online dilaksanakan, pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran menjadi kurang efektif. Nah, yang kedua, bagi siswa dan guru yang tinggal di daerah yang susah mendapat koneksi internet, tentu akan merasa kesulitan untuk menjangkau pembelajaran secara online. B. Hasil belajar siswa. Yang pertama, pengertian hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa merupakan kompetensi yang dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, A. Faktor internal meliputi faktor jasmani. Dalam faktor jasmani meliputi kebugaran fisik dan kondisi cacat atau tidaknya yang dialami oleh tubuh. Yang kedua itu faktor psikologis. Nah, dalam faktor psikologis meliputi kecerdasan, minat, bakat, perhatian, kematangan, dan kesiapan. B. Faktor eksternal meliputi faktor keluarga. Faktor keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap anak didik, seperti cara mendidik, suasana kekeluargaan, latar belakang keluarga, budaya kekeluargaan, terutama perhatian dari kedua orang tua. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi proses belajar siswa. Dan yang ketiga itu kita akan membahas kriteria hasil belajar. Ya, A. Keefektifan. Keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian si pelajar. B. Efisiensi. Efisiensi pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si pelajar dan jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. C. Daya tarik. Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Nah, yang keempat, pengukuran hasil belajar. Secara sederhana, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan nilai berupa angka-angka pada suatu hasil belajar. C. Pengaruh sistem pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa. Sistem pembelajaran online sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa karena pada masa pandemi COVID-19, sistem pembelajaran dilakukan dengan sistem pembelajaran online yang dimana akibat pembelajaran online, interaksi guru dan siswa kurang efektif. D. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan konsep tentang bagaimana suatu teori saling berhubungan atau saling berpengaruh antara yang satu dengan yang lainnya. Variabel X merupakan sistem pembelajaran online, sedangkan variabel Y merupakan hasil belajar. Pembahasan mengenai bab 3 yaitu metode penelitian. A. Pengertian metode penelitian. Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kuantitatif. Metode kuantitatif adalah suatu metode dengan meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan alat ukur. Penelitian analisa data bersifat kuantitatif. B. Lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, saya memilih objek di SD Negeri 16 Pangkatan yang beralamatkan di Jalan Lintas Negeri Lama, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu. Adapun alasan saya menjadikan SD Negeri 16 Pangkatan sebagai lokasi penelitian saya adalah yang pertama, SD Negeri 16 Pangkatan adalah sekolah tempat saya melaksanakan magang sehingga lebih mudah melakukan penelitian di sana. C. Pendekatan dan jenis penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah korelasional yang berkaitan dan bertujuan untuk menguji teori, menunjukkan hubungan antara dua variabel yang digunakan, memberikan penjelasan statistik, dan menginterpretasikan hasil penelitian. D. Variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas yang merujuk langsung pada sistem pembelajaran online yang mana posisinya tidak terpengaruh dengan variabel lain. 2. Variabel terikat yang merujuk langsung pada hasil belajar siswa disebut variabel terikat karena keberadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas. E. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi merupakan subjek penelitian yang terdiri dari siswa, guru, nilai tes, atau fenomena yang dijadikan sebagai sumber informasi oleh peneliti. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang hendak diteliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah semua siswa SD Negeri 16 Pangkatan sebanyak 120 siswa. F. Data dan sumber data. Yang pertama, data. Data merupakan semua laporan maupun hasil temuan informasi dapat diartikan sebagai hasil temuan informasi baik berupa angka maupun fakta. Yang kedua, sumber data. Sumber data utama dalam penelitian kuantitatif ini adalah dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil dari observasi yang dilakukan dengan guru dan siswa di SD Negeri 16 Pangkatan. Sedangkan untuk sumber data lainnya atau dapat dikatakan sumber data sekunder dibutuhkan buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan peneliti. G. Instrumen penelitian. Yang pertama, peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi di tempat untuk mencari data tentang pembelajaran online. 2. Peneliti menggunakan nilai ujian akhir semester ganjil untuk mengetahui informasi mengenai hasil belajar siswa dan berkas-berkas lain yang terkait dengan penelitian. H. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, angket, yang kedua, dokumentasi, dan yang ketiga, melakukan wawancara. I. Prosedur penelitian. Adapun tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian ini adalah A. Tahap persiapan. Peneliti akan melakukan observasi ke sekolah yang akan menjadi sampel penelitian, yaitu SD Negeri 16 Pangkatan, untuk mencari sumber seperti guru-guru dan siswa-siswi yang ada di SD Negeri 16 Pangkatan. B. Tahap pelaksanaan. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan dengan menganalisis data untuk mengetahui hasil dari penelitian. C. Melakukan tahap akhir. Penelitian akan menganalisis dan mengelola data. Hasil penelitian akan disatukan, hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil pengisian angket yang telah dilakukan. J. Tahap analisis data. Data yang telah terjaring yang terkumpul selanjutnya diolah, dianalisis, dan diinterpretasi sehingga data tersebut memiliki makna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam masalah penelitian. Analisis data merupakan salah satu teknik yang dilakukan ketika menggunakan metode kuantitatif guna memperoleh hasil dari pengumpulan penelitian. Maka penelitian ini menggunakan tahap analisis data sebagai berikut. Yang pertama, uji instrumen penelitian. A. Uji validitas. Validitas merupakan takaran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan instrumen. B. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu langkah pengukuran untuk mengetahui kekonsistenan sebuah instrumen sehingga sesuai dengan tujuan yang diukur. Baiklah, saya akhiri presentasi pemaparan saya mengenai sistem pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa selama pandemi COVID-19 di SD Negeri 16 Pangkatan. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Terima kasih.